Mainan berbentuk balok sederhana sudah ada sejak ratusan tahun lalu, tapi butuh orang sejenius oleh Craig Christensen pada abad ke-20 untuk menciptakan bentuk balok yang sekarang kita kenal dengan nama balok Lego. Kisahnya dimulai pada tahun 1932 di desa Billund, Denmark, jauh sebelum Lego dikenal sebagai sebuah merek mainan. Ole yang merupakan seorang tukang kayu membuka toko bahan bangunan dan bengkel kayu bersama anaknya Gottfried yang saat itu baru berusia 12 tahun. Mereka memproduksi tangga, papan setrika hingga mainan kayu. Baru pada tahun 1934 mereka memakai nama Lego untuk perusahaannya. Lego diambil dari bahasa Denmark, Legkert, yang berarti bermain dengan baik. Perusahaan itu tumbuh dari hanya 6 karyawan pada tahun 1934 menjadi 40 karyawan pada tahun 1942. Lego juga cukup progresif dan menjadi perusahaan pertama yang menggunakan bahan dan teknologi terbaru. Bahkan Lego menjadi perusahaan Denmark pertama yang memiliki mesin injeksi plastik. Pada 1947, Ole mengadopsi ide membuat mainan Inggris dengan desain Kiddingcraft Self-Locking Building Brick. Namun 2 tahun kemudian, mereka mulai memproduksi versi mereka sendiri, di mana balok diciptakan dengan model pasak di bagian atas dan lubang berongga di bagian bawah, yang memungkinkan mainan bisa dipasang dengan menciptakan struktur yang rumit yang tidak pernah bisa mungkin dilakukan oleh balok kayu sederhana. Ini menjadi cikal bakal balok Lego saat ini. Sayangnya dunia belum siap untuk mainan plastik pada saat itu, sehingga penjualan mainan Lego plastik di awal 50-an biasa-biasa saja. Pada tahun 1958, Ole meninggal dunia karena serangan jantung di usia 66 tahun, sehingga tidak bisa melihat kejayaan perusahaannya. Perusahaan diambil alih oleh putranya, dan pada tahun yang sama, balok tersebut disempurnakan dengan silinder berlubang di bagian bawah yang membuat cengkeramannya makin kuat. Namun pada tahun 1960, pabriknya terbakar sehingga Lego akhirnya fokus memproduksi mainan plastik dan meninggalkan mainan kayu. Pada tahun 1962, roda Lego pertama diciptakan untuk membangun kendaraan dari balok Lego. Setelah itu juga diproduksi sistem kereta api Lego hingga membuka taman Legoland pertama di Billund pada Juni 1968. Hingga kini, mainan Lego menjadi salah satu mainan paling populer di dunia dengan beragam seri dan versi yang modern dengan harga termahal mencapai puluhan juta rupiah. Usaha inovasi Lego. Dalam perjalanan panjangnya, Lego telah mengalami pertumbuhan 14% tiap tahun hingga tahun 1993, alias tumbuh 2 kali lipat setiap 5 tahun sekali. Lego akhirnya mengalami periode stagnan hingga tahun 1998. Di tahun itu, untuk pertama kalinya Lego melaporkan kerugian perusahaan. Jalan yang ditempuh Lego sebagai perusahaan untuk meningkatkan penjualannya di tengah krisis mata uang dan ketatnya persaingan adalah merekrut 30 orang desainer yang merupakan lulusan terbaik sekolah desain terbaik dari seantero Eropa. Dari rekrutmen itu, kemudian lahir produk-produk baru Lego, di antaranya figur aksi Jackstone, Lego Explorer untuk balita, dan Lego Galidor yang dilengkapi piranti elektronika. Produk yang disebut terakhir bahkan punya acara TV sendiri, dan dengan upaya marketing yang masih masif melibatkan jaringan resto cepat saji McDonald's. Namun, inovasi yang terkesan membabi buta tersebut ternyata gagal total di pasaran. Hanya ada 3 produk Lego kala itu yang terbilang cukup sukses dan mampu menyokong perusahaan di masa-masa penurunan, yakni Lego Star Wars, Lego Harry Potter, dan Minotaur. Para inovator muda yang direkrut itu ternyata tidak punya pengalaman di bidang industri permainan dan tidak memahami apa yang pemain harapkan dari permainan Lego. Terlebih, inovasi-inovasi tersebut ternyata tidak dapat saling terhubung, sehingga menjadi beban produksi yang tinggi bagi perusahaan tanpa diimbangi keuntungan yang signifikan. Beragam inovasi itu pun membuka jalan Lego lebih jatuh lagi dari keadaan yang stagnan. Usaha untuk bangkit kembali. Menyadari situasi yang semakin pelik, manajemen Lego berusaha memperbaiki kekeliruan mereka. Lego yang hampir bangkrut memutuskan untuk kembali ke akar industri mereka dan menentukan batasan mereka saat membuat inovasi produk. Namun, bukan berarti manajemen Lego dapat berhenti berinovasi, karena inovasi yang tepat bagi perusahaan dengan siklus industri yang pendek seperti Lego sangat dibutuhkan. Hanya saja, inovasi diciptakan dengan batasan dan paduan bagi desainer, sehingga nantinya akan berimbas pada efisiensi produksi. Inovasi yang ada tidak menghilangkan esensi original dari permainan Lego, yakni bata Lego yang saling berhubungan dari setiap setnya, sehingga akan melipat gandakan pengalaman bermain.
Anak-anak dan orang dewasa pemain Lego atau para builder mendapatkan pengalaman bermain dan kreativitas dari menghubungkan setiap sistem bata Lego. Dengan batasan dan panduan produk Lego yang telah terbukti diminati peminat setia Lego dalam inovasi, Lego kemudian tetap meluncurkan produk lain dengan tema yang baru. Sehingga meskipun pangsa pasar yang berbeda, produk ini tetap sukses karena bertumpu pada formulasi kesuksesan yang sama. Implementasi di kantor. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan agar BPKP dapat selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta tuntutan stakeholders. Yang pertama, selalu mengasah kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan pegawai. Yang kedua, menggali potensi internal BPKP. Yang ketiga, membuat tim khusus untuk melakukan kajian serta inovasi. Yang keempat, memahami tujuan, visi, misi organisasi. Yang kelima, memiliki kepekaan terhadap lingkungan, berikut perkembangan dan arah perubahannya sehingga organisasi tidak tertinggal serta mampu bertahan. Yang keenam, membuat perencanaan yang matang, melaksanakan dan terus mengevaluasi. Yang ketujuh, melakukan evaluasi secara berkala tentang kinerja organisasi. Yang kedelapan, menjalin hubungan baik dengan para stakeholders, memahami kebutuhan dan keinginan stakeholders sehingga inovasi dan perubahan organisasi dapat mengakomodasi hal tersebut.